Selamat datang di Lentera Iman, tempat di mana kisah-kisah penuh hikmah menjadi cahaya bagi hati yang ingin lebih dekat kepada Allah. Sahabat, di balik sosok yang sederhana, bahkan tak dipandang manusia, bisa jadi tersembunyi kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Bukan harta, bukan rupa, bukan pula kedudukan, melainkan keikhlasan, kesungguhan dalam ibadah, dan hubungan yang tulus dengan Robnya. Kisah yang akan kita dengarkan ini akan membuka mata kita tentang seorang hamba yang tidak dikenal manusia, namun doanya mengguncang langit, dan kehidupannya dipenuhi karomah. Mari kita renungkan bersama, karena bisa jadi, orang-orang yang kita anggap biasa, justru adalah kekasih Allah yang luar biasa. Abdullah bin Mubarak mengisahkan, aku pernah tinggal di Makkah. Saat itu, Makkah tertimpa krisis pangan sangat parah. Orang-orang berkumpul meminta diturunkan hujan di tanah Arafah. Akan tetapi, yang ada hanyalah suhu panas yang semakin meningkat. Mereka tinggal di sana selama 1 Jumat, sampai Jumat berikutnya. Kemudian, mereka keluar dari tempat itu. Di antara mereka, aku melihat seorang laki-laki hitam yang lemah tubuhnya. Ia mendirikan sholat 2 rakaat, lalu berdoa kepada Tuhannya, kemudian bersujud dan berkata, demi keagungan MU, aku tidak mengangkat kepalaku dari sujud sehingga engkau menurunkan hujan kepada hamba-hamba MU. Beberapa saat kemudian, aku melihat segumpal awan mendung yang tampak. Kemudian, segumpal mendung lain yang menyatu dengannya. Setelah itu, langit menurunkan hujan seperti sumur yang menumpahkan air. Ia memuji Allah dan pergi. Aku mengikutinya hingga melihatnya masuk ke dalam rumah perdagangan budak. Setelah mengetahui persis tempatnya, aku pulang. Keesokan harinya, aku membawa beberapa dirham dan dinar. Aku datang ke rumah penjualan budak itu. Aku berkata kepada pemiliknya, aku butuh seorang budak yang hendak aku beli. Pemilik rumah itu mengeluarkan sekitar 30 budak. Apakah masih ada yang lain? Tanyaku. Masih ada 1 orang yang menghindar dari orang-orang dan tidak mau berbicara kepada siapapun. Perlihatkan ia kepadaku. Pemilik rumah tersebut mengeluarkan budak itu. Benar, yang dibawa adalah budak yang aku lihat kemarin. Aku berkata kepadanya, berapa engkau menjualnya? 20 dinar. Tetapi untukmu, aku menjualnya 10 dinar, timpal pemilik rumah. Tidak, aku akan menambahkan harga itu menjadi 27 dinar. Ia menerimanya. Lalu, aku mengambil tangan si budak dan kembali ke rumah. Setelah itu, budak itu berkata kepadaku, wahai Tuan, mengapa engkau membeliku? Padahal, aku tidak mampu mengabdi kepadamu. Aku membelimu agar engkau menjadi tuanku, dan aku mengabdi kepadamu. Mengapa engkau melakukan demikian? Sebab, kemarin, aku melihat engkau berdoa kepada Allah, dan doamu dikabulkan. Aku mengetahui karomahmu. Apakah engkau melihatnya? Ya. Apakah engkau akan memerdekakan aku? Engkau merdeka karena Allah semata. Selanjutnya, aku mendengar sebuah suara yang tidak aku ketahui fisiknya. Wahai Ibnu Mubarak, bergembiralah. Sebab, Allah telah mengampuni dosamu. Kemudian, Ibnu Mubarak mengambil wudhu dengan sempurna dan melaksanakan sholat 2 rakaat, dan berkata, segala puji bagi Allah. Ini adalah pemerdekaan tuanku yang kecil. Bagaimana dengan pemerdekaan tuanku yang besar? Si budak juga berwudhu dan melaksanakan sholat 2 rakaat, lalu mengangkat tangannya, wahai Tuhanku, engkau mengetahui bahwa aku telah menyembah kepada MU selama 30 tahun. Dan, perjanjian antara aku dan engkau adalah engkau tidak membuka tutupku. Apabila engkau telah membukanya,
maka ambillah aku kembali kepada MU. Setelah mengucapkan doa itu, ia jatuh. Mendadak ia mati. Aku mengafaninya, namun tidak begitu bagus. Aku menyalatkannya dan menguburkannya. Ketika tidur, aku bermimpi melihat seorang laki-laki tampan dengan pakaian bagus bersama seorang laki-laki besar dengan penampilan sama dengannya. Mereka meletakkan tangannya di atas yang lain. Ia berkata kepadaku, "Wahai Ibnu Mubarak, apakah engkau tidak malu kepada Allah?" Selanjutnya, ia berjalan. Aku menjawabnya, "Siapa kamu?" "Aku Muhammad Rasulullah. Dan, ini adalah Abu Ibrahim." Bagaimana aku tidak malu, sebab aku memperbanyak sholat. Seorang wali meninggal dunia. Akan tetapi, engkau tidak mengafaninya dengan baik. Keesokan harinya, aku mengeluarkan jenazah wali itu dan mengafaninya dengan kafan yang bersih. Aku menyalatkannya dan menguburnya. Semoga Allah merahmatinya. Abu Al-Qasim Al-Hakim pernah ditanya, mana yang lebih utama, seorang yang bermaksiat kemudian bertaubat atas maksiatnya, atau seorang kafir yang kembali kepada iman? Abu Al-Qasim Al-Hakim menjawab, orang yang bermaksiat yang bertaubat atas maksiatnya itu lebih utama. Sebab, orang kafir pada saat kafirnya adalah orang lain. Sedangkan, orang yang bermaksiat pada saat maksiat, ia mengetahui Tuhannya. Dan, sesungguhnya, orang kafir ketika masuk Islam, ia berpindah dari derajat orang lain kepada derajat Al-Arif, orang yang mengetahui Tuhan. Sedangkan orang yang maksiat berpindah dari derajat Al-Arif kepada derajat kekasih. Hal ini sebagaimana firman Allah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah 2:222. Betapa luas rahasia Allah dalam mengangkat derajat hambanya. Seseorang yang tidak dikenal, tidak dihormati di dunia, justru memiliki kedudukan tinggi di sisinya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keikhlasan dalam ibadah, kesungguhan dalam doa, dan menjaga hubungan dengan Allah adalah kunci kemuliaan yang sejati. Dan juga menjadi pengingat bahwa kita tidak boleh meremehkan siapapun, karena bisa jadi mereka lebih dekat kepada Allah daripada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi keikhlasan dalam beramal, diberi kekuatan untuk terus mendekat kepada Allah, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih telah bersama Lentera Iman. Semoga setiap kisah menjadi cahaya yang menerangi langkah kita menuju ridhanya.